Halo, hari ini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan atau finansial dalam studi kelayakan bisnis. Sebelum kita masuk ke apa itu aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis, yang harus kita pertama kali tahu itu adalah pengertian studi kelayakan bisnis. Definisi utamanya yakni proses analisis mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah suatu ide atau proyek bisnis layak untuk dilaksanakan. Ini merupakan penelitian sistematis yang mengkaji berbagai aspek bisnis dari sudut pandang teknis, ekonomis, hukum, operasional, sosial maupun dari finansial atau keuangan. Nah, mari kita lanjut ke aspek finansial atau keuangan yang menjadi materi utama kita pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sumber-sumber dana yang diperoleh. Yang kedua, yakni kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, yakni estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat, yakni proyeksi neraca dan laporan laba atau rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, yakni kriteria penilaian investasi. Dan yang keenam, yakni rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Nah, jenis-jenis laporan keuangan yang pertama itu ada neraca, yang merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua yakni laporan laba rugi, yakni merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga yakni laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau yang tidak langsung terhadap kas. Yang keempat yakni laporan perubahan modal, merupakan laporan yang berisi catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan. Adapun sumber dan struktur modal usaha yang pertama yakni modal sendiri, modal pinjaman, dan modal ventura. Nah, selanjutnya adalah estimasi biaya investasi awal. Biaya investasi awal mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan sebelum bisnis dapat beroperasi secara penuh. Estimasi yang akurat sangat penting untuk menghindari kekurangan dana di tengah proses implementasi. Komponen biaya investasi awal yang pertama biaya praoperasional, berupa riset pasar, perizinan, legal, dan konsultan. Yang kedua yakni aset tetap, berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Yang ketiga yakni aset tidak berwujud, berupa hak paten, merek dagang, lisensi, dan goodwill. Yang keempat yakni modal kerja awal, berupa persediaan, kas operasional, dan piutang awal. Dan yang terakhir yakni biaya kontingensi, di mana cadangan sebesar 10-15% untuk biaya tak terduga, yakni adalah adanya potensi biaya tak terduga di masa yang akan datang. Selanjutnya yakni proyeksi arus kas atau cash flow. Arus kas adalah aliran masuk dan keluar uang tunai dalam periode tertentu. Proyeksi arus kas yang akurat adalah kunci untuk memastikan likuiditas dan kelangsungan operasional bisnis. Arus kas masuk, yakni penjualan tunai, penerimaan piutang, investasi tambahan, dan pinjaman. Kemudian ada arus kas keluar, yakni pembelian bahan baku, gaji, sewa, utilitas, cicilan pinjaman, dan pajak. Kemudian ada saldo kas bersih, di mana selisih antara kas masuk dan kas keluar yang menentukan kesehatan likuiditas. Alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan. Yang pertama payback period, yang kedua yakni average rate of return, yang ketiga yakni net present value, yang keempat yakni internal rate of return, yang kelima yakni profitability index, dan yang keenam yakni break even point.
Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, yang pertama itu kreditur. Pihak penyandang dana atau kreditur sangat berkepentingan terhadap usaha yang akan dibiayainya. Yang kedua yakni pemegang saham, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Yang ketiga yakni pemerintah. Laporan keuangan digunakan untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan aktivitasnya, sekaligus untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara, terutama pajak. Yang keempat, manajemen. Laporan keuangan berguna untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dan yang kelima yakni karyawan. Dengan adanya laporan keuangan juga dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Proyeksi laporan laba rugi. Struktur laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan penjualan, yang kedua harga pokok penjualan, yang ketiga laba kotor, yang keempat biaya operasional, yang kelima laba operasional, dan yang terakhir yakni laba bersih. Yang terakhir yakni pengukuran dengan rasio keuangan. Yang pertama, menggunakan rasio likuiditas adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari current ratio dan quick ratio. Yang kedua yakni rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang mengukur bagaimana perusahaan secara efektif mengelola aktiva-aktivanya. Yang ketiga yakni rasio leverage atau rasio solvabilitas. Rasio leverage adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur hingga sejauh mana aktivitas operasional perusahaan dibiayai oleh utang. Dan yang terakhir yakni rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Analisis keuangan dan finansial memberikan dasar objektif untuk menentukan kelayakan sebuah proyek bisnis. Keputusan investasi yang tepat memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap semua indikator finansial utama. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Annyeong.